Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar perkembangan pergerakan Pi Network yang terbaru lagi pasca informasi resmi daripada pihak core team mengenai daripada jadwal open mainnet ya. Nah, di sini untuk daripada Pi Network memang merupakan salah satu project cryptocurrency yang masih terus menyedot perhatian khalayak ramai berkat daripada popularitas dan juga untuk project yang ditawarkan cukup lumayan menarik sekali ya. Nah, ini adalah project berupa mining untuk bisa menghasilkan suatu koin ataupun token, yaitu token Pi. Nah, di sini untuk token atau koin Pi itu bisa dikatakan akan menjadi mata uang baru ya, atau bisa digunakan untuk alat pembayaran. Jadi memang berbeda sekali konsep project dengan cryptocurrency yang sudah ada sebelumnya, dan Pi Network itu adalah satu-satunya kripto yang cukup unik dan sudah ditambang lebih dari 230 negara. Nah, ini juga memberikan semacam komunitas yang sangat besar dan sangat kuat sekali. Tentu saja di sini untuk Pi Network itu berita demi beritanya itu cukup lumayan menarik ya untuk kita bahas. Nah, di sini rekan-rekan jangan lupa selalu klik tombol petirnya sampai nanti terjadi open mainnet ya. Nah, kurang lebih seperti itu, seperti pada gambar yang satu ini. Dalam layar rekan-rekan terlihat banyak sekali para pionir yang memamerkan ponsel mereka ya dengan ikut melakukan penambangan Pi Network Coin. Di sini informasi yang pertama admin ambil daripada Twitter, yaitu Pi Papa Community, salah satu komunitas dari Korea Selatan. The power of community is undoubtedly a formidable force in the Pi Network. Nah, di sini kekuatan komunitas tidak diragukan lagi, merupakan kekuatan yang tangguh dalam jaringan Pi. Dan sekali lagi di sini komunitas Indonesia juga cukup support dan cukup solid sekali ya. Saya rasa di sini komunitasnya juga tersebar di berbagai mancanegara dengan tingkat solidan yang cukup mantap sekali untuk project Pi Network. Nah, kemudian di sini admin membuka daripada Pi Papa dalam saluran Twitter. Nah, di sini itu adalah Korean Legacy Pi Community atau komunitas terbesar ya di Korea Selatan. Jadi cukup menarik sekali. Kita juga bisa untuk mengambil informasi dari berbagai mancanegara, dari berbagai kalangan komunitas ya, untuk sama-sama kita saling melihat tentang perkembangan Pi Network dari belahan dunia yang lain. Kurang lebih seperti itu, seperti yang kita lihat di dalam informasi yang terbaru Pi Papa untuk memanfaatkan Bitcoin Pi Network sebagai alat jaminan kredit. Nah, di sini berbagai elemen adalah kunci. Penerimaan adalah hal penting yang menunjukkan sejauh mana Bitcoin bisa diadopsi dan digunakan di dalam pasar. Aktivitas transaksi merupakan komponen utama penerimaan. Semakin banyak Bitcoin diperdagangkan secara aktif untuk berbagai jenis barang ataupun jasa atau terhadap suatu mata uang yang lain. Nah, di sini semakin besar penerimaan market atau pasarnya. Nah, di sini untuk penerimaan yang luas ini penting untuk potensi peran Pi Network sebagai media penjamin kredit. Jadi intinya di sini kalau kita lihat ya dalam pergerakan Pi Papa Community atau di Korea Selatan, sekali lagi di sini ya cukup mantap sekali ya dalam menanggapi daripada suatu project kripto yaitu Pi Network Coin ya bisa digunakan sebagai penjamin kredit dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga banyak sekali berita demi berita. Kalau rekan-rekan melihat ya nanti juga bisa di searching secara mandiri untuk Pi Papa Community di dalam saluran Twitter ya. Nah, di sini tuh cukup banyak sekali berita demi berita pada hari ini. Bahkan satu hari itu banyak sekali ya berita yang bertebaran. Pi Network memang berupaya meningkatkan aksesibilitas mata uang kripto dengan memperkenalkan metode penambangan melalui perangkat seluler. Dan hal ini memungkinkan orang-orang yang tidak ingin memiliki atau yang tidak memiliki pengetahuan secara teknis ataupun perangkat keras yang mahal bisa berpartisipasi dalam mata uang kripto Pi Network. Artinya rekan-rekan juga ikut bisa melakukan penambangan secara gratis dan mudah dengan smartphone saja ya, dengan ikut melakukan mining Pi Network. Pendekatan ini mendorong demokratisasi mata uang kripto berpotensi meningkatkan inklusivitas keuangan secara global. Selain itu, pendekatan Pi Network juga berpusat pada komunitas, memperkuat jaringan dan juga kolaborasi antar pengguna. Nah, sekali lagi di sini Pi Network cukup mantap sekali dan cukup lumayan menarik ya untuk kita ikuti pergerakan dan perkembangannya, karena di sini memang merevolusi industri cryptocurrency yang sebelumnya itu BTC Bitcoin ya atau BTC itu dilakukan penambangan dengan perangkat yang cukup mahal, yaitu adalah dengan menggunakan perangkat komputer.
Kemudian di sini Pi Network itu bisa ditambang dengan menggunakan smartphone saja ya, atau dengan menggunakan ya handphone saja. Nah, ini cukup lumayan menarik sekali. Kemudian di sini kita juga bisa melihat pergerakan dan perkembangan berikutnya. Terjadi perdagangan di jaringan Pi menawarkan pengalaman yang mirip dengan perjalanan ke dunia baru, lebih dari sekedar pertukaran numerik. Proses ini menumbuhkan kegembiraan dan intrik melalui interaksi antar peserta ya. Nah, ini adalah berbagai macam dokumentasi yang diberikan oleh Pipapa Community berkaitan dengan suatu barter ya, atau barter-barter di dalam fase enclosed mainnet. Nah, rekan-rekan juga bisa berpartisipasi dalam event-event barter ya, kurang lebih seperti itu selama fase enclosed mainnet, tentu saja dengan harga yang bebas, jadi belum ada harga secara pasti. Rekan-rekan bisa menggunakan harga sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Nah, kemudian di sini tentu saja untuk Pi Network ya, akhir-akhir ini juga bisa dikatakan ya cukup lumayan menarik sekali untuk kita ikuti, meskipun untuk masalah KYC, nah itu adalah menjadi masalah yang paling penting sekali yang didorong oleh komunitas ya, agar segera diselesaikan oleh pihak core team. Kemudian di sini meskipun untuk Pi Network itu KYC-nya ya masih sedikit agak lambat. Nah, di sini ada berita yang cukup menarik. Karena di sini meskipun belum open mainnet dan proses KYC sedang berlangsung, nah di sini KYC-nya itu bisa dikatakan ya tidak agresif. Pertumbuhan pengikut daripada Twitter core team malah melampaui Bitcoin dalam 30 hari terakhir, dan Bitcoin bisa memperoleh 86.000 pengikut baru, sementara Pi Network core team ya di sini bisa langsung mendapatkan 132.000 follower. Jadi di sini sekali lagi untuk daripada Pi Network cukup mantap sekali ya, dan kita juga bisa melihat tentang daripada antusiasme dan juga popularitas Pi Network semakin hari itu semakin besar sekali ya. Nah, ini adalah semacam data demi data secara realistis. Kemudian di sini mengapa Pi Network itu banyak sekali yang melakukan penggarapan. Nah, di sini apakah benar Pi Network itu akan bisa digunakan untuk alat pembayaran, dan apakah bisa dilakukan penarikan ya? Di sini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan ini coba dijawab oleh Pipapa Community. Nah, kita juga bisa untuk melihat penetapan harga barang dengan Pi Network mata uang digital dan dampaknya. Nah, di sini bagaimana penetapan harga barang dalam mata uang Pi Network bisa mempengaruhi nilai yang dirasakan atau keterlibatan pengguna. Nah, kemudian sini jawabannya adalah penetapan harga barang dalam mata uang Pi Network dapat meningkatkan perspektif mata uang ataupun nilai ya ketika pengguna itu melakukan pembelian sebenarnya dengan mata uang ini. Hal ini bisa memperkuat kepraktisan dan keandalan Pi Network sehingga bisa meningkatkan keterlibatan di antara anggota komunitas. Kemudian strategi apa yang bisa diterapkan untuk mempromosikan penggunaan mata uang Pi dalam transaksi sehari-hari? Nah, di sini dijawab untuk mempromosikan transaksi harian dalam mata uang Pi, strategi seperti kolaborasi dengan pedagang untuk bisa meningkatkan jumlah toko yang menerima koin Pi ya, dan juga menawarkan diskon ataupun bonus dan lain sebagainya. Jadi di sini harus berkolaborasi dengan para pedagang. Kemudian di sini apa potensi, manfaat dan tantangan dalam menetapkan harga dalam mata uang digital untuk usaha kecil. Nah, di sini penetapan harga mata uang Pi Network ya dapat menawarkan keuntungan seperti akses yang mudah ke pasar global, namun volatilitas mata uang digital dan juga terbatasnya jumlah pengguna bisa menjadi tantangan dalam menetapkan harga dan juga pengelolaan keuangan. Selain itu diperlukan pedoman yang jelas mengenai aturan hukum dan penanganan ya perpajakan. Jadi sekali lagi di sini kalau ingin menjadi mata uang yaitu harus ada semacam aturan, regulasi dan juga harga yang nyata ya, atau harga yang satu, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan seputar Pi Network Coin. Dan saya rasa di sini cukup sekian dulu ya rekan konten dari admin. Semoga ini bisa memberikan semacam informasi imunitas, karena di sini perkembangan Pi Network itu masih terus berjalan. Dan rekan-rekan tinggal ikuti saja ya pergerakan dan perkembangannya, tinggal ya rekan-rekan nikmati saja sampai menuju open mainnet. Dan bagi rekan-rekan yang ingin lebih cepat ya untuk mendapatkan keuntungan dan bisa berpotensi menghasilkan keuntungan dari sisi yang lain, bisa menggarap project crypto airdrop ataupun project crypto yang lain ya selain daripada Pi Network. Jadi jangan hanya fokus dalam penambangan Pi Network saja. Rekan-rekan bisa untuk mendapatkan keuntungan dalam dunia cryptocurrency melalui event-event airdrop ataupun event-event yang lain ya, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih.